Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani. Hari ini dalam mata kuliah Entrepreneurship. Tema kali ini saya akan membahas mengenai wira swasta dan wirausaha berpikir perubahan. Kompetensi dasar dari mata kuliah kewirausahaan adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang berpikir kritis, kreatif, inovatif, sistematik, dan ilmiah. Sehingga menjadikan wirausaha yang berbasis ilmu pengetahuan dengan modal bisnis. B-nya itu berbasis ilmu, I-nya inovatif, S-nya strategi, N-nya niat yang kuat, I-nya informasi dan teknologi, S-nya supel. Hampir di setiap kesempatan, mahasiswa ditanya, apakah tujuan Anda setelah lulus kuliah dari Universitas Bina Sarana Informatika? Ada 3 jawaban. Yang pertama, mencari pekerjaan atau menjadi pegawai. Yang kedua, menjadi wirausahawan. Yang ketiga, menjadi karyawan sambil berwirausaha. Tapi, hasil penelitian alasan kenapa banyak yang memilih nomor 1 menjadi pegawai adalah karena mahasiswa sulit untuk mau dan memulai berwirausaha dengan alasan mereka tidak diajar dan dirangsang berusaha sendiri. Yang kedua, didukung oleh lingkungan budaya masyarakat dan keluarga yang dari dulu selalu ingin anaknya menjadi orang gajian atau pegawai. Yang ketiga, para orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk berusaha. Faktanya, tapi di lapangan, banyak tenaga manusia sudah digantikan dengan mesin, seperti teller, penjaga tol, karyawan pabrik sekarang bahkan. Terus yang kedua, serbuan tenaga kerja asing dengan skill yang lebih baik. Yang ketiga, jumlah pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan sekolah dan perguruan tinggi atau pertumbuhan penduduknya tidak sebanding. Yang keempat ini yang baru-baru ini terjadi adanya pandemi dunia yang tidak terduga sehingga banyak krisis ekonomi di seluruh sektor. Hingga banyak juga perusahaan-perusahaan yang merumahkan karyawannya. Kondisi nyatanya pada saat adanya lamaran kerja atau proses pencarian tenaga pekerja seperti di driver ojek online, itu padat semuanya, semua lulusan, bahkan ada yang lulusan dari perguruan tinggi. Kemudian pada saat job fair, mereka memadati semua area-area job fair. Tapi sedangkan yang biasanya dibutuhkan tidak sebanyak itu, jadi tidak sebanding kenyataannya di lapangan ya. Solusinya, lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa entrepreneur sehingga mereka mampu mandiri menciptakan lapangan kerja. Lulusannya mampu menjadi job creator dan bukan hanya sekedar job seeker. Yang kedua adalah pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship di Indonesia perlu ditingkatkan. Makanya sekarang seluruh universitas mewajibkan adanya pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship seperti mata kuliah kita kali ini. Lanjut sekarang ke pengertian dari wira swasta ya. Menurut literatur, wira swasta sama dengan wirausahawan. Pelapor wirausaha di Indonesia adalah Dr. Suparman Suhamamijaya ya, mohon maaf. Menekankan adanya peluang kelompok kreatif entrepreneur Indonesia untuk mengangkat bangsa dari kemiskinan. Istilah wirausahawan dihubungkan dengan istilah saudagar yang berasal dari bahasa Sanskerta. Wira swasta sendiri terdiri dari kata wira, swa, dan sta. Wira itu artinya unggul, teladan, budi pekerti luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, atau pendekar kemajuan, dan berwatak agung. Sedangkan swa itu sendiri berarti sendiri. Sta artinya berdiri. Hampir sama dengan kata saudagar. Sau berasal dari 1000, dagar berasal akal. Jadi kalau saudagar itu artinya 1000 akal. Sta
Wirausaha berasal dari kata entrepreneur bahasa Perancis yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang artinya between taker atau go between sebagai perantara. Secara harfiah, wira artinya berani, sedangkan usaha adalah daya dan upaya. Sehingga arti dari kewirausahaan itu sendiri adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Kalau entrepreneur dalam bahasa Prancis kemudian bahasa Inggris kan tadi di Indonesia kan seperti ini ya. Entrepreneur adalah suatu kemampuan untuk mengolah sesuatu yang ada pada diri kita untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal sehingga dapat meningkatkan taraf hidup kita. Sedangkan wirausaha menurut para ahli dibagi 4. Yang pertama, menurut ahli ekonomi, wirausaha adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengorganisir faktor-faktor produksi, alam, tenaga, modal, dan skill untuk tujuan berproduksi. Sedangkan menurut ahli psikologis, wirausaha adalah seseorang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam untuk memperoleh suatu tujuan, suka mengandalkan eksperimen, atau untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Sedangkan menurut ahli bisnis, wirausaha adalah ancaman pesaing baru, atau juga bisa jadi partner, pemasok, atau mungkin konsumen, atau orang yang bisa diajak kerjasama. Kalau menurut ahli pemodalan, wirausaha adalah seseorang yang menciptakan kesejahteraan, tetapi orang lain yang menemukan cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan menciptakan lapangan kerja. Jenis wirausaha menurut Insinyur Ciputra ada 3. Yang pertama, necessary entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Yang kedua, reflective entrepreneur, yaitu cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren, sehingga rawan terhadap saingan dan kejatuhan. Yang ketiga yang paling bagus ini, jenis wirausaha yang inovatif entrepreneur, yaitu wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dan memiliki peluang dan meningkatkannya. Dan mengapa harus entrepreneur? Menurut Kiyosaki dalam bukunya Cash Flow Quadrant, beliau membagi manusia menjadi 4 kuadrat. Yang pertama, employee, self-employee, kemudian ada business owner, dan investor. Kalian bisa lihat dari keempat gambar ini, mana yang paling bahagia, mana yang paling santai. Ini ya tingkatannya. Kuadrat manusia paling tinggi menurut Kiyosaki ini yang paling santai, paling bahagia, paling tidak membutuhkan banyak usaha. Tapi dia prosesnya pasti dari sini dulu. Proses menjadi karyawan, kemudian self-employee, kemudian dia menjadi business owner, akhirnya dia sekarang jadi investor yang uang bekerja untuk dia. Yang paling lelah adalah karyawan. Kemudian ini dokter yang bekerja sendiri. Kemudian ini pemilik bisnis yang punya sistem dan memperkerjakan orang lain. Gitu ya. Jadi kalian semoga bisa nanti next time menjadi investor. Kemudian wirausaha versus karyawan perbedaannya menurut A. Sunarnya dalam bukunya tahun 2011. Wirausaha itu penghasilannya bervariasi, tidak teratur sehingga merasa tidak aman. Tapi kalau karyawan memiliki penghasilan yang pasti dan teratur sehingga merasa aman. Yang kedua perbedaannya adalah memiliki peluang untuk menjadi orang kaya kalau wirausaha. Kalau karyawan peluang menjadi kayanya tuh relatif. Kemudian yang ketiga perbedaannya adalah kalau wirausaha bekerja bersifat tidak rutin. Tapi kalau karyawan bekerja bersifat rutin. Kemudian perbedaan yang keempat, wirausaha kebebasan waktu yang tinggi. Kalau karyawan tidak memiliki kebebasan waktu.
Kemudian yang kelima perbedaannya adalah wirausaha memiliki ketidakpastiannya tinggi, sedangkan kalau karyawan memiliki kepastian. Kemudian perbedaan yang keenam, wirausaha kreativitas dan inovatif dituntut setiap saat, sedangkan kalau karyawan hanya menunggu instruksi. Perbedaan yang ketujuh, wirausaha ketergantungannya rendah, sedangkan kalau karyawan ketergantungannya tinggi karena dia ada bos, ada owner, ada ketergantungannya. Kemudian yang kedelapan perbedaannya kalau wirausaha resikonya tinggi, kalau karyawan resikonya relatif rendah. Kemudian yang kesembilan, wirausaha terbuka peluang untuk menjadi bos, sedangkan kalau karyawan menjadi bosnya itu relatif relatif sulit bahkan. Kemudian yang perbedaan yang ke-10, kalau wirausaha tanggung jawabnya besar, kalau karyawan tanggung jawabnya relatif sesuai dengan level posisinya. Ini dia keuntungan menjadi wirausaha atau entrepreneur ya. Yang pertama, terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya sendiri. Yang kedua, terbuka peluang untuk mendemonstrasikan kemampuan serta potensi seseorang secara penuh. Yang ketiga, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha-usaha konkret. Yang kelima, terbuka kesempatan untuk menjadi bos. Dari keuntungan tersebut, ada kelemahan dari menjadi wirausahawan. Yang pertama, memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memikul berbagai resiko. Yang kedua, bekerja keras dan waktu atau jam kerjanya tuh panjang. Jadi harus disiplin kalau jadi wirausahawan. Yang keempat, kualitas kehidupannya masih rendah sampai usahanya berhasil sebab dia harus berhemat. Keempat, tanggung jawabnya sangat besar. Banyak keputusan yang harus dibuat walaupun dia kurang mengetahui permasalahan yang dihadapinya. Sehingga itu kita perlu adanya mindset untuk menggerakkan perilaku kita menjadi entrepreneur. Mindset itu apa sih sebenarnya? Mindset adalah posisi atau pandangan mental seseorang yang mempengaruhi pendekatan orang tersebut dalam menghadapi sesuatu fenomena. Pola pikir atau mindset adalah keseluruhan atau kesatuan dari keyakinan yang kita miliki, nilai-nilai yang kita anut, kriteria, harapan, sikap, kebiasaan, dan keputusan. Mindset adalah pola pikir yang mencakup yang pertama, sumber pikiran dan memori. Yang kedua, pusat kesadaran menghasilkan ide, persepsi, dan perasaan. Yang ketiga, sikap mental dalam merespons ke sesuatu. Yang keempat, kepercayaan-kepercayaan yang mempengaruhi cara pandang, perilaku atau sikap. Jenis mindset sendiri menurut Carol Dweck tahun 2006 ada 2 ya. Yang pertama itu fixed mindset, memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, sifat adalah fungsi hereditaritas atau keturunan. Cirinya itu adalah menghindari adanya tantangan, mudah menyerah, menganggap usaha tidak ada gunanya, mengabaikan kritik, yang terakhir merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Nah, kalau jenis mindset ini cenderung kaku ya. Kemudian yang kedua, mindsetnya itu namanya grow mindset, yaitu mindset yang berkembang. Kenapa? Karena ini didasarkan pada kepercayaan bahwa kualitas-kualitas dasar seseorang dapat diolah melalui upaya-upaya tertentu. Memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, dan sifat bukan merupakan fungsi hereditaritas atau keturunan. Ini bisa dicapai maksudnya. Intelijensi itu bisa dicapai. Ciri-cirinya menerima tantangan dan bersungguh-sungguh menjalankannya. Yang kedua, tetap berpandangan ke depan dari kegagalan. Yang ketiga, berpandangan positif terhadap usaha. Yang keempat, belajar dari kritik. Yang kelima, menemukan pelajaran dan mendapatkan inspirasi dari kesuksesan orang lain. Jelas beda ya. Kalau grow mindset itu lebih positif. Kalau fixed mindset itu cenderung mindset yang negatif ya.
Dari situ kita bisa tahu komponen-komponen mindset. Itu ada paradigma, keyakinan dasar, nilai dasar. Kalau paradigma itu cara yang digunakan oleh seseorang dalam memandang sesuatu. Yang kedua, keyakinan dasar. Kepercayaan yang diletakkan oleh seseorang terhadap sesuatu. Kemudian yang ketiga, nilai dasar, seperti sikap, fisik, dan karakter yang dijunjung tinggi oleh seseorang sehingga berdasarkan tersebut, nilai-nilai tersebut seseorang dibatasi. Bagaimana caranya buat bikin mindset itu positif? Yang pertama, masalah itu adalah hikmah. Yang kedua, fokus dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, kerja keras dan pantang menyerah. Yang keempat, berpikir positif. Yang kelima, selalu bersyukur. Membentuk mindset entrepreneur nggak susah. Ada 9 kiat untuk sukses menjadi positif mindset ya dalam menjadi entrepreneur. Itu yang pertama, pengusaha itu pilihan mulia. Kedua, pengusaha itu kaya ide. Ketiga, pengusaha mengatur waktu bukan diatur waktu. Keempat, pengusaha gajian setiap hari. Kelima, pengusaha itu bos. 6, pengusaha luas pengetahuannya. Ketujuh, pengusaha itu mandiri. Kedelapan, pengusaha itu solusi kaya. 9, pengusaha itu mewariskan usahanya. Untuk memulai usaha, kita hanya butuh 3M. Apa itu 3M? Ini ada 3. Motivasi, mindset, dan make it. Motivasi yang kuat bahwa kita mau jadi orang kaya, kita mau bikin lapangan kerja, gitu. Motivasinya harus kuat. Kemudian yang kedua, mindset yang tepat. Tanamkan dalam diri mindset yang positif, bahwa kita bisa. Kemudian yang ketiga, make it. Maksudnya, segera lakukan. Kamu harus bisa, kamu harus lakukan. Jangan kebanyakan mikir. Like it, do it. Untuk meningkatkan motivasi dalam berusaha, maka settinglah hasrat menjadi crazy rich. Pupuklah hasrat tersebut dengan membayangkan bahwa seseorang entrepreneur akan mempunyai waktu yang luang dan ruang yang lapang. Oh, rumah sebesar lapangan. Oke. Bagaimana kita mau cari ide menjadi entrepreneur? Ya, ada bisa usahanya dengan yang pertama. Kalau ada masalah, biasanya muncul produk baru. Kemudian yang kedua, kesenjangan supply sama demand. Permintaan dan yang tersedia. Kemudian butuhkan prinsip 3M tadi, yaitu memulai dari yang disukai atau disenangi atau hobi, memulai dari yang dikuasai, mulai dari sekarang. Kemudian prinsipnya ada 3A. Yang pertama, ATP, amati, tiru, lakukan persis. Kemudian ATM, amati, tiru, kemudian dimodifikasi. Atau kalian bisa jadi ABS, amati, buat sendiri. Kalian pilih yang mana? Yang jelas mulai dari sekarang ya. Nah, demikian perkuliahan tentang entrepreneur, tentang pengertian dari wirausaha dan bagaimana cara kalian menggali idenya. Sekarang kita review ya. Ya, demikianlah perkuliahan hari ini. Semoga kalian dapat ilmunya. Semoga kalian semakin semangat menjadi entrepreneur. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.